Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kami, kelompok 4 dari Kejahatan Mayantara, akan menjelaskan faktor-faktor penyebab kejahatan Mayantara. Topik kelompok kami memiliki 2 poin pembahasan, yaitu faktor-faktor penyebab timbulnya kejahatan Mayantara dan upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk meminimalisir timbulnya kejahatan Mayantara. Sebelum kita masuk ke pembahasan poin-poin tersebut, saya akan menyampaikan latar belakang dari topik kami sebagai berikut. Perkembangan teknologi digital membawa manfaat besar dalam komunikasi dan akses informasi, namun juga memicu munculnya kejahatan Mayantara atau yang disebut dengan cybercrime, yang bersifat tanpa batas dan anonim. Kemajuan teknologi mengubah kejahatan konvensional menjadi lebih modern dan kompleks, sehingga cybercrime menjadi konsekuensi dari perubahan global yang cepat. Internet sebagai hasil teknologi modern turut mempercepat perubahan sosial dan memunculkan bentuk-bentuk kejahatan baru. Di Indonesia, upaya penanggulangan cybercrime berlandaskan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE. Meski pelaksanaannya masih menghadapi tantangan seperti pembuktian digital, forensik cyber, dan persoalan yurisdiksi lintas negara, meningkatnya kejahatan Mayantara juga dipengaruhi oleh celah keamanan sistem, anonimitas pengguna, serta rendahnya literasi digital. Oleh karena itu, penanggulangan cybercrime membutuhkan pendekatan terpadu melalui penegakan hukum, peningkatan keamanan, edukasi masyarakat, dan kerjasama lintas lembaga baik nasional maupun internasional. Faktor penyebab timbulnya kejahatan Mayantara. A. Faktor kesadaran hukum masyarakat. Kesadaran hukum masyarakat memiliki peran penting dalam penegak hukum, termaksud dalam menghadapi kejahatan Mayantara. Fungsi hukum pidana di bidang teknologi informasi pada prinsipnya melindungi kepentingan masyarakat, pelaku, dan korban dalam pemanfaatan teknologi agar tercipta keteraturan. Namun, rendahnya pemahaman masyarakat terhadap jenis-jenis kejahatan Mayantara membuat pengawasan dan penanggulangan menjadi kurang efektif. Kurangnya ini menghambat proses penetapan hukum dan pengawasan sosial sehingga aktivitas kejahatan siber sering tidak terdeteksi. Contohnya, praktik cerdik pada berlangsung tempat kecurigaan karena masyarakat tidak memahami bentuk kejahatan tersebut. Oleh karena itu, peningkatan kesadaran hukum dan pengetahuan masyarakat menjadi faktor penting dalam kejahatan Mayantara. B. Faktor keamanan. Pelaku kejahatan Mayantara sering merasa aman saat beraksi karena aktivitas dilakukan di tempat tertutup seperti rumah, kamar, kantor, atau warnet sehingga sulit diawasi oleh pihak luar. Berbeda dengan kejahatan konvensional yang terlihat secara fisik. Tindakan cybercrime tidak mudah dikenali karena bagi orang awam, aktivitas di depan komputer tampak seperti penggunaan biasa. Kondisi ini membuat pelaku semakin berani, ditambah kemampuan untuk menghapus jejak digital dengan cepat sehingga menyulitkan aparat dalam mencari bukti saat pelaku tertangkap. Faktor budaya hukum. Budaya hukum merupakan sikap, nilai, dan kepercayaan masyarakat terhadap hukum, baik dari aparat penegak hukum dalam kurung budaya hukum internal maupun masyarakat umum dalam kurung budaya hukum eksternal. Budaya hukum mempengaruhi bagaimana hukum dijalankan, dihormati, atau justru diabaikan. Sikap masyarakat terhadap hukum, termasuk kecenderungan menyelesaikan masalah secara informal, turut menentukan efektivitas penegakan hukum. Dalam konteks kejahatan Mayantara, salah satu akar masalahnya adalah hukum yang kurang realistis. Hukum sering ditempatkan sebagai nilai ideal yang jauh dari realitas sosial. Akibatnya, respons terhadap kejahatan cyber menjadi lemah karena hukum belum membumi dan belum mampu menjawab persoalan yang muncul di masyarakat. Baik, selanjutnya bagian D. Faktor penegak hukum. Faktor penegak hukum sering menjadi penyebab maraknya kejahatan siber atau cybercrime. Secara umum, penyidik masih sangat minim dalam penguasaan operasional komputer dan pemahaman terhadap komputer serta kemampuan melakukan penyidikan terhadap kasus-kasus itu. Beberapa faktor yang sangat berpengaruh atau determinan adalah 1. Kurangnya pengetahuan tentang komputer, 2. Pengetahuan teknis dan
pengalaman para penyidik dalam menangani kasus-kasus cybercrime masih terbatas. 3. Faktor sistem pembuktian yang menyulitkan para penyidik. Selain itu, perlu juga diketahui bahwa dalam melakukan penyidikan terhadap kejahatan mayantara atau cybercrime, kepolisian maupun penyidik dari pegawai negeri sipil harus berkoordinasi dan dapat meminta bantuan ahli yang diperlukan dalam melakukan penyidikan. Bahkan kepolisian dan penyidik dari pegawai negeri sipil tersebut dapat meminta bantuan dari penyidik negara lain untuk berbagi informasi dan alat bukti. Upaya yang dapat dilakukan untuk minimalisir faktor kejahatan mayantara. A. Penal. Penanggulangan kejahatan mayantara tidak dapat hanya mengendalikan hukum pidana karena kebijakan kriminal yang strategis adalah pencegahan. Faktor-faktor penyebab kejahatan upaya menghadapi cybercrime harus dilakukan secara internal melalui pendekatan teknologi, pendekatan moral dan edukatif budaya, serta kerjasama internasional mengingat sifat kejahatannya yang lintas negara. Baik, saya akan melanjutkan. Meski hukum pidana memiliki keterbatasan, tahap legislasi tetap menjadi bagian paling strategis karena kesalahan dalam perumusan kebijakan dapat menghambat penegakan hukum pada tahap aplikasi. Dalam konteks global, negara-negara perlu melakukan harmonisasi aturan terkait kriminalisasi, pembuktian, dan prosedur penanganan cybercrime. Di Indonesia, kriminalisasi kejahatan mayantara diatur dalam berbagai peraturan, terutama Undang-Undang ITE pasal 27-36, serta ketentuan lain seperti Undang-Undang Tipikor, Undang-Undang Pornografi, Undang-Undang Terorisme, Undang-Undang TPPU, dan Undang-Undang Narkotika yang juga menyentuh aspek kejahatan berbasis teknologi. Ya, baik, terima kasih. Selanjutnya. Pendekatan non-penal merupakan upaya pencegahan kejahatan tanpa menggunakan pemidanaan, sebagaimana dikemukakan heterogenes melalui langkah-langkah seperti peningkatan kesehatan mental masyarakat, kesejahteraan sosial, serta penggunaan hukum administrasi dan perdata. Pendekatan ini berfokus pada pencegahan sebelum kejahatan terjadi dengan menangani faktor-faktor sosial yang menjadi penyebab atau pemicu munculnya kejahatan. Karena banyak kondisi sosial tidak dapat diselesaikan dengan hukum pidana, pendekatan non-penal memiliki peran strategis dalam penanggulangan kejahatan. Termaksud kejahatan mayantara, salah satu bentuknya adalah kebijakan sosial yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebagai bagian dari pembangunan nasional, sehingga dapat mengurangi faktor kondusif yang menumbuhkan kejahatan. 4. Meningkatkan kesadaran warga negara mengenai masalah cybercrime serta pentingnya mencegah kejahatan tersebut terjadi. 5. Meningkatkan kerjasama antara negara, baik bilateral, regional, maupun multilateral dalam upaya penanganan cybercrime, antara lain melalui perjanjian ekstradisi dan mutual assistance treaty. 6. Harmonisasi mengenai masalah yurisdiksi untuk menegakkan kedaulatan negara yang berlaku karena sifatnya transnasional. Kejahatan mayantara atau cybercrime membutuhkan global action dalam penanggulangannya. Mengingat kejahatan tersebut seringkali bersifat transnasional, beberapa langkah penting harus dilakukan setiap negara dalam penanggulangan cybercrime adalah: yang pertama, melakukan modernisasi hukum pidana nasional beserta hukum acaranya yang diselaraskan dengan konvensi internasional yang terkait dengan kejahatan tersebut. Yang kedua, meningkatkan sistem pengamanan jaringan komputer nasional sesuai standar internasional. Dan yang ketiga, meningkatkan pemahaman serta keahlian aparatur penegak hukum mengenai upaya pencegahan, investigasi, dan penuntutan perkara-perkara yang berhubungan dengan cybercrime. Berikutnya kesimpulan dari diskusi kelompok kami. Perkembangan teknologi informasi memberikan kemudahan besar, tetapi juga memunculkan kejahatan mayantara atau cybercrime yang bersifat lintas batas dan memanfaatkan anonimitas digital. Meningkatnya cybercrime dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti rendahnya kesadaran hukum masyarakat, lemahnya budaya hukum, kecanggihan pelaku, serta keterbatasan aparat dalam menangani kejahatan berbasis teknologi. Rendahnya keamanan digital dan kurangnya pemahaman
masyarakat tentang ancaman cyber turut memperbesar risiko kejahatan. Penanggulangan cybercrime harus dilakukan melalui pendekatan penal, meliputi penguatan regulasi, harmonisasi hukum internasional, dan peningkatan kualitas pembuktian digital, serta pendekatan non-penal melalui edukasi, peningkatan kesadaran cyber, penguatan budaya hukum, dan kerjasama nasional maupun global. Strategi yang komprehensif dan terpadu menjadi kunci dalam menekan kejahatan mayoritas. Ya, selanjutnya saran yang pertama penguatan regulasi dan harmonisasi hukum, yang kedua peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, yang ketiga membangun kesadaran dan literasi digital masyarakat. Yang keempat, penguatan sistem keamanan teknologi informasi, dan yang kelima pendekatan sosial dan pembentukan budaya hukum yang responsif, dan yang terakhir kerjasama nasional dan internasional.